Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ramasan 68. Salam sejahtera, Om Swastiastu buat kita semua. Gimana? Hari-harinya penuh dengan cerita nggak sih sebenarnya? Apalagi kemarin Om Ares, gue dan satu kliennya Om Ares itu baru menjalankan satu ritual. Sebuah ritual yang menurut gue pribadi itu adalah sangat sakral, dan kemarin itu rasa spiritualnya tuh kuat banget ya, sampai gue lupa menyapa Om Ares. Apa kabar? Kabar baik, sehat, kuat, bahagia. Cakep. Nah, ini kalau melihat tayangan kita yang 2 episode sebelumnya kemarin itu adalah perjalanan ritual yang dilakukan ke Puri Parangkusumo dan juga Pantai Parangkusumo. Buat Om Ares sendiri artinya apa sih perjalanan spiritual kemarin itu? Aslinya saya nggak tahu. Datang ke Jogja, ke Puri Parangkusumo. Untuk apa? Ngapain? Terus bertepatan dengan orang-orang lain juga melakukan ritual. Iya. Itu namanya larungan. Larungan. Entah bilangnya larungan, entah larongan, saya nggak tahu. Betul. Karena saya bukan orang Jawa. Saya Orang asli Amerika ya? orang Amerika, Amerini. Amerini, Amesanti gak boleh. Seperti itu. Alhamdulillahnya apa yang kita rasakan, maksudnya bukan saya aja yang rasain, tapi kita yang jalan bareng Kemarin itu. ya. Itu apa yang saya ucapkan diijabah sama Allah, dalam arti ini hujan gede banget kan? Betul. Hujan gede pakai petir, ya kan? Iya, dan sepanjang perjalanan kita dari tempat kita nginep sampai ke Parangkusumonya itu kan buset, nggak berhenti-berhenti itu. Ya. Saya bilang hujan akan berhenti habis maghrib. Saya sempet ya karena mungkin saya mikir karena ini untuk menyelamatkan syutingnya gitu ya, untuk maksa beli jas hujan gitu. Begitu sampai ke Puri Parangkusumo, saya turun sendirian kan. Om Harsha pergi lagi karena nyari jas hujan itu. Tetap kekeh pengen cari jas hujan. Ya, saya ke pantai sendiri dengan kondisi yang gelap, sendirian. Saya merasakan kedatangan saya diterima. Diterima siapa? Pasti orang bertanya kayak itu gitu. Diterima sama siapa? Terus gimana Om Ares ini tahu kalau diterima gitu? Kita kan tahu yang menciptakan langit dan bumi itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya niat baik, kita punya doa, kita punya bacaan yang kita yakini. Alam semesta begitu sangat luasnya. Allah itu maha kuasa, ya, maha mendengar. Semuanya, maha. Saya merasakan Allah menerima saya di tempat yang memang sudah disediakan. Ya udah, saya balik. Baru ketemu Om Harsha kan. Dengan sibuk dengan nyiapin kamera, nyiapin jas hujan, nyiapin tripod, nyiapin lampu. Lalu kita balik bareng ke pantai. Saya juga nggak tahu mau ngapain. Karena saya bilang saya bukan orang Jawa yang ngerti dengan ritual-ritual yang biasa orang Jawa lakukan atau orang bisa. Alhamdulillahnya kondisi seperti yang Om Ares bilang. Apa? Hujan berhenti nih. Dia bilang udah abis maghrib hujan berhenti. Orang kita pas lagi maghrib aja masih deres-deresnya. Itu maghrib masih deres ya? Maghrib masih deres. Pas mau jam 7 berhenti, Bo. Kering, Bo. Kering. Gua ngapain juga gue beli jas hujan. Ya seperti itu. Lalu saya nggak tahu di tepi pantai mau ngapain. Yang saya tahu saya hanya berdoa, berucap syukur. Karena kita berdoa enggak hanya selalu di atas sajadah.
Ya, saya setuju. Ya. Berdoa dan beribadah ya. Ya. Tidak hanya di atas sajadah kita duduk. Boleh dilihat kan videonya, saya cuma pakai plastik. Pakai plastik doang duduk. Ya. Lalu klien saya masih tetap dengan pakai jas hujan. Benar. Ya, saya nggak bisa larang, terserah aja. Gitu. Alhamdulillah, Om Arsya juga bisa menyaksikan bagaimana saya diterima, disambut dengan air yang begitu jauh datang. Jadi kalau dengan misalnya ombak ya. Itu garis pantai dan garis lautnya itu air itu udah cukup jauh ya. Jauh. Gitu. Tapi tiba-tiba mendekat gitu. Itu ada kalau misalnya udah nonton episode yang di Pantai Parangkusumo itu kelihatan tuh Om Ares seperti disambut sama si air lautnya itu. Orang pasti bertanya, kenapa ngasih bunga? Ya, itu. Nah, itu gimana? Kenapa ya? Kita sebutnya apa? Sajen kah? Atau nggak ada sajen. Persembahan kah? Bukan. Saya juga nggak tahu kenapa harus memberikan bunga. Karena itu panggilan ya? Ya, seperti itu. Kita kasih bunga, dibawa kartu bunga, ada yang terima. Karena dengan sambutan seperti itu luar biasa buat saya. Mungkin bagi yang awam seperti sama kayak saya juga bingung. Dan itu memang yang mengerti hanya orang-orang spiritual menurut saya. Lalu begitu bunga dibawa sama air, saya tetap di situ kan. Ya, cukup lama kita di situ. Karena ada dialog atau doa lah ya. Saya mau pamit pulang ke Jakarta. Om Harsya lihat lagi kan? Ya. Disambut lagi sama air. Betul, 2 kali kita. Ya. Saya istilahnya menyentuh airnya. Saya bersyukur sama Allah. Memasrahkan diri ya. Memasrahkan diri. Kira kita kembali. Sebenarnya ada satu shot di mana Om Ares itu memang nangis. Cuman saya tidak mau gimana ya? Sebenarnya cukup menyesal gak gue masukin gambarnya, tapi saat itu menjelaskan kenapa Om Ares nangis itu susah. Karena harus ada di lokasi baru lu tahu, oh dia nangis karena ini gitu. Jadi biarkan itu kita yang merasakan, penonton ya udah cukup tahu sampai sini. Kan kita mau menceritakan tentang ritual sebenarnya. Karena ritual itu part dari sebuah budaya ya. Itu kan ada videonya, di mana pakaian saya biasa aja. Ya. Sampai saya jelaskan ke Om Harsya, Om Harsya, ada orang-orang berkelompok dengan menggunakan kemben, pakai beskap, membawa segala peralatan. Ya kan? Persembahannya itu ya. Persembahan. Om Harsya lihat saya datang dengan pakaian yang biasa aja. Iya. Karena Om Harsya ingetin, ya itu harus jadi Om Ares sendiri aja. Jadi dirinya Om Ares. Jadi Om Ares sendiri. Jadi kondisi ini mungkin gue boleh ceritain ya. Jadi behind the scene kemarin kita bikin itu adalah Om Ares sempat bilang, gue malu deh Om sama yang lain-lain, gue begini aja. Loh, gue bilang, Om Ares, ya udah jadi diri lo sendiri aja. Lo apa adanya lo begini, nanti tergantung penerimaannya. Dan alhamdulillah kan bener, lo jadi diri lo sendiri. Memang di belakang kita pas kita lagi shoot itu ada satu pasang laki perempuan yang nungguin kita selesai ya. Iya. Dengan pakaian jawara, bawa pedang, pakai caping, yang satu laki satu perempuan, yang itu bikin saya kaget karena ini siapa di belakang saya cuma ngeliat kayak bayangan. Ternyata 2 orang itu. Wah, itu saya mau kayak ngetawain diri sendiri, blow on amat sih lo, emang kan ini tempat untuk ritual gitu loh. Jadi kayak kaget sendiri gitu. Tapi menarik ya sebenarnya budaya ritual itu, dan itu adalah bagian dari Indonesia ya. Iya, gini, seperti yang kita bahas kemarin, budaya dan agama tidak dapat disatukan, tapi juga tidak dapat dipisahkan. Gitu. Itu aja Om. Tapi menurut Om Ares, dari perjalanan kemarin
di Pantai Parangkusumo dan Puri Parangkusumo, hal penting apa yang Om Mares dapatkan? Karena saya ngelihat ada perubahan nih. Hari ini kita syuting kita udah hampir seminggu lebih ya, selesai syuting dari Jogja. Om Mares sempat istirahat, terus sekarang mukanya beda. Ya? Seger tadi pas datang, wah, kira-kira apa yang Om Mares dapetin? Yang bisa mungkin ngerubah dirinya Om Mares juga gitu. Kalau saya merasa balik lagi seperti di awal, di video awal juga saya menjelaskan, saya bisa seperti ini karena ngaji. Iya. Bisa baca tarot, bisa membaca karakter orang, bisa cuma ngaji gitu loh. Yang saya akhirnya diajarin tata krama Jawa itu bukan yang dapatnya sembarangan. Iya. Saya ini orang Betawi, Om. Nah, itu yang menarik. Sayang ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa shoot ya, Om Mares ya. Di situ Om Mares mewakili alam gaib ya untuk bicara dengan keluarga dari orang yang sudah ditinggalkan untuk menceritakan sesuatu pesan dari si orang ini. Dan dia harus menyampaikan dalam bahasa Jawa. Tapi dia bukan orang Jawa, dia nggak bisa ngomong Jawa. Dan itu dia ngomong Jawa. Itu yang menarik. Sayang kita nggak bisa shoot itu. Sebenarnya pengen sih ya kayak gitu-gitu, Maris. Cuman itu kan privacy. Gitu. Kita nggak mau merusak privasi orang, tapi kita pengen banget menceritakan bahwa apapun yang ada di dunia ini tuh ada sejarahnya, ada budayanya. Sama halnya dengan saya mau menepis paranormal dibayar mahal. Dengan adanya seperti ini, yang datang bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa saya dengar keluh kesahnya dan kita cari solusinya berbareng-bareng ya. Ya, kita sudah melakukan sesuatu hal yang baik. Amin. Insya Allah apa yang kita jalanin, apalagi buat kliennya Om Mares kemarin ya, moga-moga ada perubahan ke depannya di baik itu pekerjaan mungkin, hidupnya, apa segala macam. Yang pasti negeri ini jangan sampai terpecah belah. Amin. Insya Allah. Jangan lupa tuh. Ini pesan-pesan kecil nih, pesan-pesan kecil harus kita dengerin. Ya. Sekarang gini Om. Ada Arab, ada Cina. Kalau kita lihat Pangeran Diponegoro atau para wali, lihat fotonya mereka. Ada yang mukanya mirip Cina, ada yang mukanya mirip Arab. Ya. Yang lagi rame kan sekarang Cina sama Arab yang dibahas. Iya. Nah, dari kapan tahu itu? Yang bahas orang negeri kita sendiri. Apa sih yang mau dibahas gitu? Nah, udah negara biar yang ngatur yang bisa aja. Negara dan kita sebagai manusia itu punya sejarah. Iya. Baik untuk orang Cina, baik pun yang keturunan Arab gitu ya. Seperti itu. Nah itulah. Sebuah perjalanan spiritual bisa aja kita lakuin sendiri, tapi bisa juga dilakukan bersama guru spiritual. Benar ya Maris ya? Jadi kalau memang punya guru spiritual, coba diobrolin. Silahkan lakukan ritual apapun menurut keyakinan. Menurut akidah yang kita jalani juga gitu. Nggak usah takut kalau yang namanya spiritual itu kan balik lagi ke masing-masing ya, Maris ya. Sampai ketemu ya di episode berikutnya dari Ramesan 68. Kita mau ngebahas macam-macam, makanya namanya Ramesan. Apapun kita bahas, apalagi yang berhubungan dengan spiritual. Terima kasih udah support channel Ramesan 68 selama ini. Support kita terus, jangan lupa di centang lonceng supaya dapat notifikasi dan juga di likes, alright? Terima kasih. Saya Harisha Subandrio. Om Mares, sehat? Sehat, kuat, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton mana penonton nih?